Oke kawan, ini hari yang ketiga ya. Ini teleknya merpati saya udah bagus nih. Udah bungkul ya. Ini kemarin tak kasih jamu lagi ya. Sudah 2 kali ini. Yang waktu aku datang nih merpati, yang aku beli itu. Ini sakit dari rumah ini nggak sehat. Teleknya hijau. Kalau telek hijau itu nggak sehat. Bagaimanapun burung tuh kalau teleknya hijau ya nggak sehat. Kalau burung saya tuh teleknya nggak hijau, teleknya wungkul gitu bagus. Nah, ini kotorannya tuh bagus gitu. Ini mulai udah 3 hari ya, udah kasih jamu 2 kali ya. Nih saya buktikan nih pada. Nanti tak video terus ya. Ini teleknya udah wungkul. Nah, udah wungkul ya. Nah, udah bagus. Nah ini tak pegang nih, oke, sampel aja. Nih bagus sekali ya. Oke, nih udah bagus. Nah nih wungkul. Nah turanya wungkul kan. Kalau yang dulu yang waktu pertama ini hijau, ini masih kering nih, kering tuh, nih kering. Oke, sekarang udah wungkul. Nah, nih wungkul. Nah, lumpaninya sehat sekali ya. Nah ini. Nih udah wungkul. Oke. Kita harus share benar-benar, bukti benar-benar real ya. Ini nah, kemarin tuh hijau campur berair. Nah ini masih ada, ini sisanya kemarin waktu ini. Nah berair kan. Nah, ya udah kering kan kemarin kan. Ini kan sudah 4 hari ya. Tapi sengaja nggak saya cuci biar buat bukti saya. Hijau-hijau ini. Dan sekarang udah wungkul-wungkul nih. Nih wungkul. Nah, ini udah tak kasih jamu 2 kali. Dan kapan saya kasih lagi? Saya tunggu ini merpati 1 minggu. Kalau 1 minggu bagus, udah tidak dikasih lagi jamu. Nah, itu aturannya. Berapa kasihnya lagi? 3 bulan. Lihat kondisi burung merpati ini. Oke. Sayang kan kita beli mahal-mahal kawan, kalau tidak bisa merawat. Uang 2 juta kawan. Buat saya orang miskin ya banyak kawan. Nah, kalau orang kaya sih 2 juta uang apa? Nah, kita ini orang miskin, bukan orang kaya. Bukan seperti yang kaya-kaya itu, YouTuber yang kaya-kaya itu kayak Halilintar, Pak Yunggong dan lain-lain. Semuanya itu buat beli kamera saja 150 juta. Kalau saya uang segitu mah saya buat modal untuk anak saya sekolah, untuk kehidupan, buat hidup tiap hari. Nah, kita YouTuber kecil untuk berusaha bagaimana kehidupan kita itu lebih baik dari yang dulu. Kita harus maju sedikit demi sedikit. Jangan kehidupan kita ini makin lama makin mundur. Nah, kita semua yang khususnya seperti saya yang berumah tangga, punya anak, punya keluarga. Keluarga itu butuh rumah, butuh biaya dan sebagainya. Kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang dulunya tidak punya dikasih Allah punya. Sebaliknya gitu, yang teman-teman kita semuanya YouTuber
atau penonton saya atau fan saya atau gimana, saya tidak tahu. Yang menonton video saya siapa saya tidak tahu ya, subscriber saya semuanya. Kita harus merubah nasib. Jadi janganlah kita terpuruk dalam keadaan kita sudah berumah tangga, kita tidak punya apa-apa. Gimana anak kita nanti butuh rumah, butuh ngiyup, teman-temannya datang ke sini, kita masih belum punya rumah, belum punya ini. Nah, kita harus berusaha sebagai orang tua, apalagi kita sebagai bapak ya. Bapak adalah penanggung jawab seluruhnya, anak, istri, kebutuhan kita sendiri ya gitu. Jadi saya bercerita ini real karena saya memulai rumah tangga itu dengan posisi nol. Saya orang miskin, benar-benar miskin. Saya tidak punya apa-apa. Saya dengan istri saya itu ketemu 2 hari langsung saya nikah. Kita dari nol, tidak punya apa-apa. Saya punya celana tak yang di badan saya ini gitu. Ceritanya kalau diceritain semuanya panjang. Bahkan yang tidak bisa saya lupakan peristiwa pribadi saya. Waktu saya awal berumah tangga, seluruh keluarganya istri saya itu tidak suka sama saya. Nah itu karena apa? Saya tidak miskin, tidak punya apa-apa. Saya cuma punya satu tok, bilang sama istri saya, nanti saya orang miskin, orang tua sudah mati, tinggal satu, kawin lagi udah tak ngurusi saya. Tapi saya punya pengalaman yang bisa cari uang. Nah, saya bisa borong bangunan, bisa nukang, bisa jualan, bisa apa saja. Seperti yang Anda saksikan ini, saya ternak merpati sukses. Saya kerja dari karyawan sukses. Saya ini yang baru-baru ini saya pada pengalaman saya jual jamu ya. Sebenarnya saya kan nggak punya niat jual jamu, tapi ini karena teman-teman ya. Akhirnya ya melayani. Kita teman, sahabat, harus saling menolong. Karena kita baik sama orang, Tuhan akan membalas 10 kali lipat kebaikan kita. Percayalah pada saya. Saya mensedekahkan rezeki saya. Bukannya saya sombong. 2 juta itu uang dari saya nyarinya setengah mati. Setengah mati. Saya kerja mati-matian sama istri saya. Dan Allah membalas berlipat-lipat. Nah, itu ceritanya. Hingga saya bisa seperti ini, seperti bisa dilihat jadi orang seperti ini. Orang itu kalau rumah tangga bisa dinilai orang itu kita sungguh-sungguh jadi bermasyarakat gitu. Bermasyarakat maksudnya itu kita ya seperti masyarakat yang lain. Nah, gitu kawan. Apalagi kita dipercaya masyarakat, sudah termasuk suatu penghormatan yang luar biasa lah bagi saya. Nah, contohnya saya kemarin sampai sekarang saya dari tim review pembangunan desa, saya masih aktif di LKM, RT, sampai terpilih sampai 4 kali loh. Itu suatu penghormatan. Nah, karena apa? Kita orang miskin, tidak berijazah. Ijazah saya cuma SD. Bayangkan anak saya aja kuliah, ntar lagi sarjana. Bapaknya itu SD. Bapaknya SD, ibunya SD. Anda tahu semua, ijazah SD dipandang sebelah mata. Itu bagi intelek,
bagi orang-orang yang kaya, orang yang kehidupannya murah. Kalau di kampung saya ini ya kaya lah katakannya. Anak-anak mereka kan tinggi-tinggi, saudara mereka kan itu. Di mana-mana sama lah kawan. Kehidupan tuh di mana-mana sama, nggak ada bedanya. Gitu. Jadi ini real saja. Ini kehidupan real saja. Saya ini orang Nganjuk, hidup di kampung Gadung sini sudah puluhan tahun. Jadi sudah puluhan tahun ya. Asli orang Nganjuk saya. Saya orang Brebek, istri saya orang Kuncir, orang Ngetos. Nah, jadi ini berbicara tentang kehidupan saya. Barangkali ada yang sama dengan kawan-kawan. Sumpah, saya dulu nekat berumah tangga. Saya tidak punya apa-apa. Ibu saya udah mati. Saya SMP itu kelas 3 berhenti saya. Jadi ijazah saya SD gitu aja. Jadi saya cari pengalaman di Jakarta, di mana-mana waktu bujang saya. Akhirnya alhamdulillah sekarang bermanfaat. Nah, jadi saya enggak bingung cari uang. Meskipun keadaan gimana pun negara ini saya tak bingung. Saya bisa nukang, bisa ke bangunan, bisa borong bangunan, bisa jualan, bisa apa saja saya. Karena pengalaman saya mau belajar dari remaja dulu. Nah, inilah suatu sugesti untuk kawan-kawan. Jangan menyerah dengan keadaan sampean. Terus berusaha sebaik mungkin untuk kehidupan keluarga kita, terutama anak istri kita. Kita ini sebagai orang tua punya tanggung jawab berat kawan. Berat sekali. Kita harus menanggung beban keluarga, biaya anak sekolah terutama. Seperti saya ini, ya kalau saya orang kaya enak, uang saya banyak. Anak minta, Pak, waktu tagihan bayar bulanan yang kuliah, yang mondok, kita kasih gampang, kita cari kawan. Seperti ini saya jual burung, kerja di pabrik, terus yang lain-lain. Nah, saya kumpulin, sebagian saya sedekahkan, sebagian untuk keluarga. Nah ini contohnya untuk sekarang aku bisa beli burung ini. Nah ya, saya enggak kita orang miskin, kalau beli gak niat, sampai kapan pun uang panjenengan tek habis, ndak sido beli. Nah, jadi kita harus punya niat, komitmen pada jiwa kita. Oh, ini dibuat, aku beli burung. Nanti kalau burung ini misalnya insya Allah jadi barokah, kita bisa jual anak-anaknya. Nggak tahu kapan, kita berusaha saja. Allah nanti yang memberi rezeki kita. Umpamanya gagal, seperti kemarin aku beli di Cilacap, jutaan hilang, kabur, dua-duanya kabur. Itu bukan rezeki kita, kita diganti lagi. Kita diberi rezeki yang lain, kita sabar. Semoga ini jadi motivasi kawan-kawanku semua. Saya Cak Bagio Plusur benar-benar menceritakan jati diri saya. Sumpah demi Allah, saya dulu miskin sekali. Saya mengawini istri saya itu banyak hinaan di saya, di keluarga Nganjuk sana. Contohnya, orang seperti itu bisa kasih apa ke kamu Mbak Siti? Nah, ini saya ingat-ingat, tapi saya pegang semua. Saya cuma kasih istri saya itu waktu itu masih baru, waktu pacaran dikit. Kamu jangan khawatir, nanti Cak Bagio ini kalau sudah kenceng cari duit, jangan nanya. Saya sudah lupa kampung. Saya sudah lupa kampung halaman. Hanya pulang sekali-sekali saja kalau penting. Ini peristiwa ucapan saya yang 20 tahun yang lalu terjadi benar pada saya. Sampai mertua itu sama saya, kok balik kok ya cepet balik. Orang Nganjuk kan gitu kalau.
Iya Yung, aku di Surabaya banyak kerjaan Yung, cari duit, semoga bisa menyekolahkan anak putu-putumu semua Yung. Itu jawaban saya ya enggak. Kalau istri saya menurut saja sama saya, kalau aku balik ya balik. Nah, akhirnya apa? Istri sama keluarganya sekarang ini banyak yang segan pada kita. Kita tidak boleh membalas tidak baik, bahkan kita harus kasih uang anaknya yang banyak. Yang dulu kasih 100, kita kasih 200. Dulu kita dihina, jangan dibalas dihina, kita kasih. Nah, bahwa kesombongan itu tempatnya di paling rendah. Hanya Allah yang boleh sombong. Itu kalau orang seperti gitu. Kita disakiti orang, jangan dibalas disakiti. Kita terima saja. Tuhan Maha Tahu. Seperti saya berusaha ini, menjadikan ternak ini. Dulu saya kecil kawan, ada penjual burung di sini di sana yang menjelek-jelekin saya. Seakan-akan markas busur harus ambruk, saya aja yang tinggi. Tapi saya tenang kawan. Kita bermodal jujur. Alhasil mereka tumbang semua. Malu pada kita. Kita sekarang lebih baik dari yang dulu. Nah, itulah hasil daripada kita jadi orang sabar, neriman akas loman, kata guru saya Kiai Thoib almarhum, pondok di Semengko, Toro Anom, Wringin Anom, daerah Gesit. Itu ilmu dari guru saya dulu. Saya waktu mengaji pada mereka, guru saya seorang waliullah itu. Tidak wali, kalau orang sini banyak yang tahu siapa Abah Thoib Semengko. Pondok saya masih ada, cuma sudah bubar. Saya di sana tahun 87. Saya ke sana berguru pada kiai itu. Sebelum saya berguru situ, saya berguru ke Pereng Sepanjang, Kiai Mangsur atau Gusbed Ubaidillah, atau ketua perguruan tenaga dalam terpadu, pusat ilmu tenaga dalam di Pereng Sepanjang. Banyak orang tahu sepanjang wilayah Sidoarjo. Oke, sekarang ilmunya bermanfaat, alhamdulillah, bisa untuk pegangan diri kita. Dan ini semua bisa menjadi motivasi Anda sekalian. Kalau masih remaja, giatlah belajar mencari uang, belajar gimana bisa mencari uang untuk bekal nanti kalau rumah tangga. Nah, kalau orang tua Anda kaya enak, kalau miskin gimana, seperti saya kalau nggak pintar sendiri. Nah, ingat kata Cak Bagio Busur, beban keluarga itu sangat berat bagi kita orang yang ekonominya seperti kita semua. Nah, apakah ekonomi seperti Cak Bagio? Banyak sekali gitu. Kita harus pintar-pintar. Ini sebagai motivasi kawan-kawanku yang remaja, yang penghobi merpati dan yang lain, penonton pokoknya, tidak tahu saya pokoknya. Oke, sekian dulu motivasi dari Cak Bagio Busur, semoga bermanfaat. Saya ucapkan salam Begur, selalu.